Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 04 Marabawan, Kabupaten Ketapang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Siti Hairiah. Beliau adalah guru kelas 3 dari SDN 04 Marabawan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Nanti sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu. Tujuannya dilakukan supervisi kelas itu untuk mengamati dan mengevaluasi jalan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan kita mengadakan percakapan praobservasi hari ini untuk supaya Ibu lebih siap pada saat nanti saya melakukan supervisi dalam kelas Ibu, baik itu dari segi metode, media pembelajaran, atau proses pembelajaran lainnya. Pada percakapan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu terkait tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan observasi nanti apa ya Bu? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada dua. Yang pertama, peserta didik mengenal ragam jenis hewan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, itu peserta didik itu bisa mengetahui bahwa ada banyak macam jenis hewan yang ada di sekitar kita itu berbeda-beda. Ya baik, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan observasi nanti ada dua ya Bu. Yang pertama, peserta didik mengenal ragam jenis hewan yang ada di sekitar, di lingkungan sekitar siswa ya. Yang kedua, peserta didik mengetahui bahwa ada banyak jenis hewan di lingkungan sekitar mereka. Berbeda, yang berbeda ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Nah, baik, untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan Bu. Baik, nah sekarang saya ingin mendengar rancangan yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas. Misalnya seperti dari strategi pembelajarannya, teknik pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran penugasan proyek, presentasi proyek, dan diskusi kelompok. Strategi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu diskusi kelompok, penugasan proyek, dan presentasi proyek ya Bu. Nah, lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin saya akan menggunakan beragam contoh kartu gambar hewan. Oke, baik. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan observasi kita nih Bu? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan di jam keberapa? Nah, kebetulan jadwal IPA saya di kelas 3 itu hari Jumat tanggal 7 September 2024 jam ke-1 dan jam ke-2. Baik, nanti pada hari Jumat tanggal 7 September tahun 2024 di kelas 3 di jam pertama dan kedua saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas ya Bu. Sebelum kita akhiri nih percakapan praobservasi kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti. Itu sudah saya siapkan dari sekarang. Metode apa yang akan saya gunakan sudah saya siapkan dari sekarang. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi hari ini. Nanti di hari Jumat saya akan masuk ke kelas Ibu ya Bu untuk melakukan kegiatan observasi di supervisi kelas.
Saya akhiri kegiatan praobservasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Alhamdulillah, semangat. Semangat, masih semangat melakukan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah semangat. Walaupun awalnya saya menemukan kendala seperti perasaan gugup. Tapi setelah saya menjalani berjalannya waktu, alhamdulillah senang. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas tadi? Alhamdulillah ya, pada awalnya saya tuh agak merasakan tidak enak, beban. Tapi setelah saya menjalani, alhamdulillah senang. Oke, baik. Jika kita lakukan penilaian nih, kira-kira skala dari 0 sampai 10 itu kira-kira Ibu berada di posisi mana? Angka berapa? Setelah saya menjalani observasi tadi, saya merasakan bahwa saya berada di posisi 7 sampai 8. Mengapa Ibu memberi nilai pada kegiatan tadi itu 7 sampai 8? Alasannya apa, Bu? Karena di waktu saya menjalankan observasi, yaitu tentang penugasan kelompok, saya tidak maksimal karena saya itu kan kelas bawah, jadi anak-anak itu masih sulit untuk diarahkan. Anak-anak itu masih senang bermain dan tidak fokus. Itu yang membuat saya itu makan waktu di dalam membagi atau di dalam menjalankan observasi tadi, tugasannya itu, pembagian kelompoknya. Baik, saya juga sepakat dengan Ibu memberi penilaian tadi pada saat observasi itu. Saya juga melakukan penilaian dari 7 sampai 8. Ini maaf ya Bu, saya sampaikan hasil observasi tadi ya Bu. Pada hasil observasi yang saya amati tadi, memandu diskusi kelompok ya Bu. Diskusi kelompok. Yang pertama itu yang saya amati, membagi siswa menjadi beberapa kelompok itu ada centang di sini, centang ada. Menurut Ibu, strategi yang bagaimana yang Ibu lakukan pada saat pembagian kelompok? Iya, saya membagi kelompok itu berdasarkan nomor urut kursinya. Karena kalau dia memilih temannya sendiri untuk bagi kelompok, dia akan memilih teman dekatnya, sehingga ada kejenjangan sosial lah antara anak-anak ini. Jadi kalau saya pilih berdasarkan nomor urut kursinya, dia mau tidak mau, itulah kelompok dia. Baik, untuk pengamatan yang kedua itu pada saat memberikan permasalahan kemudian diskusikan siswa dalam kelompok. Permasalahan yang Ibu berikan kepada siswa itu didapatnya dari mana ya Bu? Satu gambar sesuai dengan gambar hewan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian pada pengamatan yang ketiga yaitu presentasi kelompok. Bagaimana cara Ibu menilai siswa yang melakukan presentasi kelompok? Cara saya menilai siswa dalam presentasi kerja kelompoknya itu, satu saya lihat itu keaktifannya, yang keduanya itu anak itu maju ke depan membacakan hasil diskusinya, salah satu perwakilan dari kelompoknya maju, dan saya minta dari kelompok yang lain untuk menanggapi jawaban dari kelompok yang maju ini secara bergantian kelompok. Secara keseluruhan observasi yang kita lakukan kali ini sudah baik. Saya juga sependapat dengan Ibu. Nilai yang saya berikan pun hampir sama dengan Ibu, dari angka 7 sampai 8. Bagaimana menurut Ibu tentang penilaian yang saya berikan kepada Ibu?
Kalau saya merasakan dari observasi yang telah saya jalankan tadi, memang nilai itu cocok untuk saya 7 dan 8 itu, karena saya memang tidak optimal di dalam mengarahkan kelompok anak-anak tadi, karena satu alasannya itu bahwa anak ini kan masih di tahap kelas rendah, belum sepaham anak yang di kelas tinggi, jadi kita masih sulit untuk mengarahkannya. Baik, Bu. Untuk tindak lanjut yang akan Ibu lakukan terkait observasi kita hari ini apa, Bu? Saya untuk kedepannya saya akan menggunakan metode diferensiasi dan sosial emosional. Itu yang akan saya lakukan. Mengapa Ibu memilih pembelajaran diferensiasi? Supaya membentuk anak ini berkarakter yang baik. Siapa saja yang Ibu libatkan untuk melakukan tindak lanjut ini? Yang akan saya libatkan terutama kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dan yang keduanya itu adalah rekan sejawat untuk saya sharing pendapat. Apakah butuh bantuan saya, Bu, terkait tindak lanjut ini? Sangat memerlukan, karena saya perlu masukan dari teman-teman sejawat, karena saya ini tidak tahu tentang mengelompokkan anak sesuai bakatnya, hobinya, dan maunya anak itu seperti apa. Nah, itu saya kurang paham. Nah, jadi saya sangatlah memerlukan bantuan dari teman-teman sejawat. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan tindak lanjut ini? Insya Allah bulan depan. Kenapa harus bulan depan? Kenapa tidak minggu depan atau besoknya? Soalnya kalau untuk bulan ini sekolah kita sangat sibuk. Yang pertama masih suasana AMBK, dan yang keduanya kita kan mau mengadakan KKG. Kebetulan di sekolah kita ini kan kita sebagai tuan rumah. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan di ruangan ini? Saya sangat banyak mendapatkan ilmu dan masukan dari Ibu. Dan saya pun merasakan perasaan saya itu lega. Apa yang sudah saya siapkan dari awal nanti saya mau observasi ini, jadi sekarang ini saya lega karena sudah terlaksana. Baik. Apakah ada tambahan lain, Bu? Untuk sementara belum. Terima kasih atas bimbingan Ibu selama ini, dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya permisi untuk melaksanakan kewajiban saya kembali. Ya, terima kasih banyak, Bu. Silakan.